Record, Ustaz. Ya. Silakan Anda OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS 2021 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya, kita dapat merasakan dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan membacakan rundown untuk acara hari ini. Yang pertama, sholat duha dan membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Setelah itu, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Setelah itu, istirahat dan terakhir briefing MPLS untuk pertemuan yang akan datang. Gimana kalau kita sebelum mulai acara yang pertama, kita jargon dulu Kak, bareng adik-adiknya. Boleh Bang. Untuk adik-adiknya, mic-nya di-on-kan ya. Adik-adiknya masih ingat atau udah lupa jargon kita? Masih, Kak. Kita mulai ya. MPLS 2021. Today a reader, tomorrow a leader. Kayaknya kurang kompak nih Kak. Gimana kalau kita ulang sekali lagi? Boleh. Biar lebih semangat lagi. Kita mulai ya. MPLS 2021. Today a reader, tomorrow a leader. Kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yang akan diisi oleh Ustadz Heru. Kepada Ustadz Heru, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tes cek. Nah sekalian, sebentar ini sinyalnya. Setelah ini nanti akan saya minta untuk off-kan video. Setelah ini, sebentar dulu. Ya. Jaringan tidak stabil. Baik, tes. Nanti kalau suara saya tidak jelas, kakak OSIS langsung saya dikasih kode ya. Langsung dipotong aja, Ustaz nggak jelas gitu. Sehingga saya bisa berhenti. Ya, Ustaz. Baik, nah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, para Ustadz Ustadzah, Kepala SMA Tunas Luhur, Bapak Yayasan Tunas Luhur yang telah mensupport kita sampai hari ini, kakak-kakak OSIS yang selalu Ustadz banggakan atas kerja keras, ketekunan dan ketelatenannya dalam mendampingi adik-adik Anda sekalian yang barusan bergabung bersama kita menjadi keluarga besar SMA Tunas Luhur, yang tentunya akan segera menyusul Mbak Susi Susanti lolos IPB, berkompetisi secara nasional. Urusan Nanda ke depan ini bukan lagi kabupaten, provinsi, tapi nasional. Nasional itu artinya 270 juta penduduk Indonesia itu sama-sama memiliki tujuan baik menuju kampus-kampus terbaik. Semoga Anda semua di sini yang ber-85 ini, serta seluruh SMA Tunas Luhur siswa-siswi yang berbahagia, bisa lolos perguruan tinggi yang Nanda impikan sebagai sarana ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian yang Ustadz banggakan, seluruh peserta MPLS 2021-2022, alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir. Materi saya hari ini adalah materi yang paling akhir. Semoga ini menjadi penutup yang baik, husnul khotimah,
menjadi sebuah akhir yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah sekalian yang berbahagia, hari ini saya tes ke OSIS dulu. Apakah suara saya terdengar jelas atau ngak-nguk gitu? Terdengar jelas, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Baik. Anda sekalian, materi saya hari ini hanya satu lembar. Hanya satu lembar. Tapi saya dikasih waktu sampai jam berapa ini OSIS? 9 apa setengah 9? Halo? Sampai jam 9 ya? Ya. Baik. Iya, Ustaz. Sampai jam 9. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita masuk materi dulu. Yang pertama, saya harus share screen. PowerPoint kita dulu. PowerPoint. Ini dia. Ini salah. Salah. Tes cek. Lah, ini dia. Baik, Nanda. Untuk memudahkan sinyal, dalam hitungan ketiga, silakan semuanya, ya mungkin kecuali OSIS, untuk mematikan video. Ya, setelah ini di pertengahan saya minta menghidupkan lagi ya. Sekarang Nanda mohon matikan video dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebuah challenge dari bapak-bapak yayasan kita maupun perusahaan, dalam hal ini PT Jawa Power dan PT YTL Jawa Timur, adalah tantangan SMA Tunas Luhur tahun ini harus masuk top 1000. Loh Ustaz, kenapa kok top 1000? Emangnya top 100? Nggak bisa tak loh? Bisa, ayo kita usahakan. Mungkin sekarang posisi kita ada di top 1001 ya, atau 1010. Nah, tahun ini challenge yang diberikan oleh bapak stakeholder kita, bahwa kita masuk top 1000. Bismillah, ini ada di pundak Nanda sekalian sebagai angkatan sekarang ini, dan 2 angkatan di atas Nanda, yaitu kakak OSIS yang hari ini bertugas, juga memiliki masuk dalam challenge ini. Baik, mari kita menuju slide yang pertama dulu. Sebentar, enggak bisa slideshow ini ya. Tes cek, slideshow terlihat jelas ya? OSIS saya tanya terus nih pokoknya. Terlihat jelas? Lihat jelas, Ustaz. Ya, baik. Saya lancar terus saja, kalau nggak ada komplain berarti saya lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanda sekalian, Nanda silahkan buka web SMA Tunas Luhur, kunjungi, lihat-lihat di sana ada berbagai berita, ada kabar, ada info-info, ada struktur wali kelas juga. Nanda bisa lihat wali kelas Nanda itu ustadzah siapa, ustadz siapa, ada di Tunas Luhur. Caranya ketik aja SMA Tunas Luhur di Google akan muncul website. Di situ Anda klik, di situ akan ada struktur sekolah dan akan terlihat wali kelas Nanda. Good. Ini materi saya, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Ini materi standar MPLS dan sekalian sejak zaman dahulu sampai hari ini Wiyata Mandala ini tidak dihilangkan karena ini dianggap penting. Hanya satu lembar ini saja yang kita bahas hari ini, Nanda, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Seluruh siswa-siswa SMA Tunas Luhur harus satu pola, satu konsep, dan satu cara pandang dalam memandang sekolah, dalam memandang lingkungan Anda. Lingkungan pendidikan Anda dalam hal ini ada 3 tempat. Yang pertama adalah rumah. Rumah is your first environment of your education. First you learn how to speak from your parents. Then finally you can speak. Berikutnya Anda belajar dari Ustadz TK. Anda belajar ke Ustadz SD dan seterusnya sampai sekarang SMA. Pendidikan pertama lingkungannya adalah wilayahnya adalah di rumah. Nah, wilayah itu bahasa Jawanya mandala, itu dari bahasa Sanskerta ini sebenarnya mandala. Mandala itu artinya wilayah. Ya makanya ya ada pesawat namanya mandala. Ya sebagai sebuah alat untuk bergerak, wilayah, tempat atau alat. Maknanya bisa alat, bisa tempat. Nah, yang kedua adalah Nanda dititipkan ke sekolah. Ini adalah wilayah atau tempat atau lingkungan yang kedua yang Nanda semuanya jalani. Dan insya Allah lingkungan yang kedua ini tidak kalah baiknya dengan rumah. Ya ketemu teman-teman sebaya, pertumbuhan psikisnya akan saling mempengaruhi menuju kebaikan. Gitu. Bayangkan kalau anak sendirian di hutan, tidak pernah ketemu teman lain, hidup di hutan sampai umur 30 tahun, terus keluar ke kota.
kira-kira apa jadinya? Pasti akan menjadi sosok yang aneh gitu. Maka dari itu Nanda, manusia adalah zon politikon, yaitu makhluk sosial yang hidupnya berkomunitas. Good. Yang ketiga adalah tempat belajar Nanda, yaitu lingkungan dimanapun Anda berada. That's the Mandala place. Di mana Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Di situ termasuk juga belajar. Ingat, belajar can be from anything, from anywhere, and whenever, whatever. Itu semuanya menjadi suatu pembelajaran. Berupa pengalaman maupun tutorial resmi. Ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak bersuara, tapi kita bisa merasakan ada values di sana, nilai-nilai. Baik, saya ingin satu orang membantu saya membaca ini judul sampai angka 5, tapi berhenti-berhenti setiap nomor. Baik, saya ingin tunjuk nama secara acak. Seret. Mana nih? Oh ya, saya ingin nunjuk dari Mbak Sarah dah. Mbak Sarah dulu. Mbak Sarah tolong dibantu Ustadz membacakan slide ini. Ya Ustaz. Very good. Oke. Dari yang atas. Nah, dari judul. Wawasan Wiyata Mandala. Oh, Wawasan Wiyata Mandala adalah konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. 1. Sekolah merupakan wiyata mandala atau lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang di luar bidang pendidikan. Ya, oke, stop dulu Mbak Sarah. Thank you. Baik, nah sekalian, seperti yang dibaca Mbak Sarah tadi, itulah Nanda sekalian. Sekolah tempat Nanda akan berada selama 3 tahun di sini. Semoga pandemi segera berakhir dan Nanda bisa berkumpul bersama kita semua. Karena di sanalah Nanda bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kehebatan dari suatu kebersamaan di sebuah lembaga pendidikan yang bernama SMA Tunas Luhur. Ingat, wiyata mandala. Wiyata itu kan di sini diartikan pendidikan. Mandala wilayah, maka dari tempat, lingkungan. Jadi kalau ada istilah adi wiyata itu ya berarti adi itu hebat atau unggul gitu. Wiyata itu suatu tempat yang unggul. Tempat unggul dalam hal adi wiyata adalah tempat yang bersih, aman, tidak bersiko bahaya, kemudian baik untuk kehidupan di sana dan seterusnya. Itu adiwiyata. Hari ini kita membahas wiyata mandala. Seperti yang dibaca Mbak Sarah tadi, itu adalah bagi Nanda yang sudah bismillah menuju Tunas Luhur, maka Ustadz meyakini Nanda memiliki niat yang baik, Nanda memiliki rasa ingin berkontribusi. Kalau Mbak Susi sudah contributing herself, mendedikasi dirinya ke IPB, berangkat dari SMA Tunas Luhur, perlu Nanda ketahui Mbak Susi kemarin itu ketika lolos IPB, Mbak Susi dalam keadaan yatim piatu. Beliau diasuh oleh budenya, pamannya, nenek kakeknya, begitu. Saat itu kondisi Mbak Susi sudah yatim piatu, dan di angkatan itu kebetulan saya ketua UNAS-nya. Ketika wisuda di Islamic Center, kita sengaja pilih Mbak Susi sebagai pribadi yang baik. Tidak mesti yang terpinter apa tertinggi. Saat itu kami memilih yang kami pandang sesuatu yang bisa dijadikan inspirasi. Sejak kelas 2 SMA sudah yatim piatu, berjuang sendirian. Kalau sekolah duduknya itu sebetulnya jarang-jarang di depan dia. Agak di tengah dan di belakang, agak pemalu. Gitu. Wah, ketika sambutan sebagai siswa perwakilan siswa di SMA Islamic Center luar biasa. Itu sampai hari ini, sejak saat itu dia semakin percaya diri tampil di publik. Karena sambutan di podium wisuda saat itu sangat mengharukan, sampai ya agak nangis juga, terharu. Bapak Ibu wali murid ikut nangis juga. Karena Mbak Susi waktu itu bilang, semoga ayah dan bunda saya di sana bangga menyaksikan saya berdiri di podium ini. Oh, gitu. Saya masih ingat sekali. Dan saya yang buatkan teksnya itu. Artinya, ya buatkan draftnya dan diskusi, akhirnya menjadilah sebuah naskah pidato yang dibawakan oleh Mbak Susi luar biasa. Nah sekalian, itu Ustadz Sadaf meyakini di sini semua Nanda 85 mahasiswa baru ini memiliki tujuan-tujuan yang baik untuk datang, maka dari itu untuk datang ke SMA Tunas Luhur. Nanda memiliki tujuan baik, sekolah kita memiliki
visi dan misi yang baik, maka kita bertemu di sini menjadilah suatu Wiyata Mandala, menjadi suatu lingkungan pendidikan yang baik gitu. Itu dan sekalian. Baik. Oke ya. Maka dari itu mari kita luruskan niat. Jadi kalau ada niat tidak baik, tempat Anda tidak cocok di tunas luhur. Kalau ada niat sesuatu yang malas, enggan melakukan, ngantuan, loyo, niat untuk santai, maka tempat Anda tidak di SMA Tunas Luhur. SMA Tunas Luhur adalah suatu tempat yang sibuk mempersiapkan diri menuju kampus idaman Anda. Kampus idaman tidak harus negeri loh ya. Negeri maupun swasta, ketika itu baik dan Anda sesuai dengan yang passion Anda, itu menjadi sesuatu yang baik. Seperti itu sekalian. Berapa banyak siswa yang alumni kampus-kampus yang tidak negeri hidupnya juga berhasil gitu. Itu sekalian. Ini terkait kampus ya. Oke. Nomor 1, sekolah merupakan tempat yang baik sehingga tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar pendidikan. Misalnya, ya merencanakan memiliki geng motor di sekolah, nah itu sudah menyimpang dari tujuan Anda untuk datang ke SMA Tunas Luhur. Datang ke sekolah, berencana untuk sering bolos selama sekolah, lah itu is not your place. Tunas Luhur adalah tempatnya anak-anak yang sibuk, super sibuk jam 6:30 sampai jam 4 sore menuntut ilmu. Karena belajar di masa muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Susah sekali. Salah-salah mahatnya batunya pecah, ukirannya tidak terbentuk. Tapi yang lebih sulit lagi ketika Anda harus memahat di atas air, yaitu belajar ketika di usia yang sudah tua. Sudah tidak lagi fisik sekuat hari ini, ingatan sudah tidak bisa setajam hari ini, walaupun tidak ada waktu terlambat. Kita belajar sampai ke perisahatan terakhir gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Mbak Sarah nomor 2. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. 3. Mempertinggi budi pekerti. 4. Memperkuat kepribadian. 5. Mempertebal semangat kebangsaan. Ya, tes cek. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ini sinyal saya atau sinyal Nanda ya? Oke. Baik, terima kasih. Nah sekalian, semua item nomor 2 itu sudah dijawab oleh SMA Tunas Luhur. Sudah dijawab. Jadi merupakan yang kita kerjakan selama ini 1, tentu berdasarkan itu tadi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekalian, ini sudah merupakan kebiasaan kami sehari-hari, kita sehari-hari dan akan menjadi bagian dari hidup Nanda. Kecerdasan keterampilan ada 10 ekstrakurikuler, Nanda silahkan pilih. Yang terakhir berdiri itu kemarin adalah klub ya ekstra hadrah. Itu juga merupakan jawaban kita untuk item nomor 2 ini, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keterampilan budi pekerti kita usahakan terus, kepribadian, semangat kebangsaan dan cinta tanah air ini betul-betul Nanda sekalian, kita harus mencintai negeri ini. Kalau Nanda bicara di publik, diwawancarai, ditanya orang, itu mohon. Khusus anak SMA Tunas Luhur hari ini saya mohon. Ketika Nanda ditanya oleh seseorang tentang bangsa ini, tolong tidak menghina negeri ini. Kalau kita hina-hina terus negeri ini, lalu siapa yang akan menjaga negeri ini? Kita sering mentertawakan negeri kita sendiri. Padahal orang luar tuh pengennya ke Indonesia. Melihat pohon tumbuh di atas batu itu mereka heran sekali. Melihat dan lain sebagainya. Tidak bisa ceritakan satu persatu. Uranium kita, nikel kita, emas kita. Orang itu sangat ingin ke sini. Lah kalau kita ditanya, bagaimana dengan Indonesia? Wah, negeri ini negeri terserah. Negeri ini negeri, ya nggak jelas. Jangan gitu dan sekalian. Itu walaupun kata-kata, tapi saya tidak suka melihatnya. Saya harap SMA Tunas Luhur tidak memiliki karakter seperti ini. Ketika Anda ditanya, ada namanya seorang profesor dekan di Universitas di Jepang, namanya Mr. Ken Sutanto. Wah ini cerita fakta sejarah ini, terjadi sesungguhan. Jarang-jarang orang Indonesia memang
bisa menjadi pejabat di kampus di Jepang. Menjadi dekan. Wah, bukan pembantu dekan loh ya. Jadi dekan di sebuah universitas di Jepang. Namanya Ken Sutanto. Profesor Ken Sutanto. Asli dari Surabaya kalau nggak salah. Menetap di Jepang. Duduk dia di mejanya terus tanya, Mr. Ken. Pakai bahasa Inggris nih wartawan. Kebetulan ada tamu nih diwawancara. Dia cerita, what do you think about Indonesia? Wah, Profesor Ken tidak menjawab. Dia langsung berdiri. I am Indonesian. Berdiri langsung set gini. Berdiri memberi hormat, I am Indonesian. I love Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi beliau tidak bilang, what about Indonesian? What do you think about Indonesia? Katanya. Indonesian is not really. I like in Japan. Tidak gitu. Tapi langsung, I am Indonesian. I love Indonesia. Sambil berdiri sekalian. Itu orang tua, umur 56. Profesor Ken Sutanto. Ketik nanti di sebuah di web. Cari info tentang Profesor Ken Sutanto. Ya, itu Nanda. Jadi sudah dijawab oleh keluarga besar SMA Tunas Luhur, oleh Nanda hari ini. Untuk item nomor 2. Nomor 3, saya mohon untuk sahabatnya Mbak Sarah ini yang saya tahu. Mbak Nina dulu, tolong dibaca soal nomor 3. Mbak Herdina BF, namanya disingkat BF. 3. Antara guru dan orang tua murid harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Lah ini, tetap guru dan orang tua itu merupakan bagian dari Wiyata Mandala sekalian. Walaupun Anda ada di sekolah, ayah bunda di rumah, wah saya kalau ingat bicara orang tua, langsung jelep momen gitu ya, dek gitu. Ya terima kasih Mbak Dina, ini item nomor 3, orang tua siswa-siswi SMA Tunas Luhur itu Ustadz amati 100% dari tahun ke tahun sejak berdirinya semuanya support terhadap pendidikan. Maka dari itu beliau mengirim ke SMA Tunas Luhur. Kemarin kan Ustadz Rosyid sudah bilang, SMA Tunas Luhur itu SPP-nya tidak murah loh kan gitu. Tapi nyatanya ayah ibu mengusahakan dengan segenap daya upaya untuk menitipkan Anda di lembaga kita tercinta ini, sekolah kita tercinta ini. Itu tanda bahwa ayah dan ibu Nanda semuanya 85 ini sangat support, sangat kooperatif, dengan good cooperation dengan ustadz-ustadzahnya untuk menitipkan Anda di sini. Itu benar sekalian. Entahlah, dengan mengirim ke SMA Tunas Luhur, ayah ibu tampaknya merasa lebih tenang, beliau merasa lebih tenang hatinya. Maka dari itu mari sama-sama kita jaga amanah ini, sesuatu yang tidak mudah. Oke ya sekaliannya, ayah dan ibu merupakan, disebutkan pertama antara guru dan orang tua, disebutkan orang tua di sini, luar biasa. Oke. Yang keempat, ya saling pengertian itu berarti gini sekalian. Kadang-kadang di sekolah, mohon maaf Nanda itu soleh-soleha banget. Begitu takdim tawaduk pada para guru-guru Nanda, Ustadz Nanda, pada kiai Nanda, pada pimpinan Nanda. Tapi begitu di rumah, kadang-kadang kita belum sempat menghormati orang tua yang seharusnya melebihi kita menghormati guru-guru dan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu Nanda sekalian, di pesan terakhir saya nanti, saya sangat ingin berbicara tentang orang tua ini. Orang tua ini ada dalam item Wiyata Mandala. They are the most important ones. Orang yang paling penting pertama kali untuk Nanda sekalian. Good. Number 4. Ini waktu kita semakin singkat. Saya 90 menit itu terasa singkat ya. Biasanya ngisi itu 2,5 jam. Oke. Saya ingin Nanda Irfan Arlan membaca item nomor 4. Para guru di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sebagai manusia yang dapat dipercaya dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkupnya. Baik. Mohon maaf Ustadz, sinyalnya kurang jelas. Jadi tulisannya agak burung. Oh gitu wah. Setelah ini saya nayangkan video, berarti kalau video gimana Nanda Arlan? Kalau video kemarin? Saya pindah tempat waktu itu. Oh iya ya. Ya baik. Setelah ini saya nayangkan video, harus sinyal Anda diusahakan Anda harus naik ke agak atas begitu. Saya ingat waktu di Kalimantan mencari sinyal di atas pohon. Ya baik. Ya silakan Nanda Arlan untuk
matikan mic dulu. Panitia mohon dibantu mic-nya di off-kan Mas Nanda Arlan. Nah, sekalian, kami pun para ustadz-ustadzah memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga sikap, akhlak, dan positioning di masyarakat. Mari kita menjadi pribadi yang bisa ditiru dan dijadikan panutan dimanapun kita berada, saat ramai maupun saat sendiri. Keimanan seseorang itu diuji ketika saat sendiri. Ketika ramai luar biasa, soleh-solehannya. Begitu sendiri, Masya Allah, ternyata tidak suka mandi. 2 hari sekali baru mandi. Ini juga merupakan karakter sekalian. Bagaimana kita bisa ditiru kalau mandinya 2 hari sekali kan ya? Bagaimana tubuh kita bisa bersih? Contoh hal mandi aja nih, padahal. Ketika banyak orang luar biasa sopan santun dan baik, akhlak dan etika. Begitu sendiri, di komunitas yang lebih kecil, bicaranya kasar sekali. Di sekolah lemah lembut dan baik. Begitu nyampe rumah, berubah menjadi pribadi yang kasar dan tidak lagi santun. Na'udzubillah. Tidak ada siswa SMA terus yang seperti itu. Baik, ini karena butuh cepat. Nomor 5 saya baca sendiri. Sekolah seharusnya bertumbuh pada masyarakat. Ya, Nanda Alan, terima kasih. Saya lanjutkan nomor 5. Sekolah seharusnya bertumbuh pada masyarakat sekitarnya. Namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara kita. Karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, dan tingkat sosial itu, serta perbedaan tahap paham politik, itu kalau salah menyikapi akan membahayakan negeri ini, dan sekalian. Ya selesai sudah. Ada politik, ada pil apapun, pilpres, pilbu, pildes, semuanya. Oke, kita berkompetisi, selesai, kita tetap saudara. Nah, ini yang dimaksud, Nanda sebagai remaja, Nanda mendukung. Tidak ikut-ikutan hal yang tidak baik. Karena Nanda adalah generasi penerus negeri ini. Itu nah sekalian, 5 wawasan Wiyata Mandala. Ini kalau diambil modulnya tebal juga modulnya. Tetapi 5 inilah saripati dari materi MPLS hari ini, yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Nanda terhadap lingkungan sekolah Nanda ini apa? 1, apa tadi? Adalah merupakan tempat yang memiliki tujuan yang baik. Tujuan-tujuan yang di luar pendidikan tidak boleh ada di SMA Tunas Luhur. Tujuan-tujuan yang di luar bidang pendidikan. Anda bisa menafsirkannya sendiri. Item nomor 2 sudah sangat jelas. 3, 4, dan 5. Inilah bekal Nanda. Mari sama-sama kita pegang ini. Bahwa kita berada di SMA Tunas Luhur merupakan sebuah sarana untuk menuju kebaikan. Ingat, Mandala itu adalah sarana, tempat, atau lingkungan. Sementara Wiyata adalah pendidikan, tempat untuk berpendidikan. Oke, saya stop share dulu. Tes cek. Nah, sekalian, alhamdulillah. Hari ini, tadi dalam item Wiyata Mandala ada disebutkan guru dan orang tua. Nanda, ada sebuah kisah di sini. Bagaimana seorang guru dan murid itu sebentar, guru teacher. Oh ya. Aduh. Belum saya siapkan ternyata. Ya baik, nah sekalian, ini filenya, aduh, belum saya siapkan. Ya, bagaimana ada sebuah kisah di sini, bagaimana seorang guru menolong muridnya yang hampir putus sekolah, sehingga 10 tahun kemudian dia datang ke guru itu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi filenya ini sebentar sudah saya siapkan di sini, ternyata belum di copy ya. Masya Allah. Saya Nanda sabar dulu. Wah ini. Sebentar. Oh. Ya. Oke. Baik, kita lewati dulu untuk materi yang guru. Kita mulai dari sesuai urutan tadi dan sekalian.
bagaimana lingkungan pendidikan Anda itu sebetulnya ada 3, yaitu rumah, sekolah, dan lingkungan dimanapun Anda berada. Tidak harus rumah, tidak harus sekolah. Mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin di jalan raya, mungkin di masjid. Sebagai tempat manapun yang pernah Anda singgahi, itu adalah merupakan lingkungan yang Anda akan banyak mendapatkan pengalaman di sana. Oke. Nanda, tadi kan lingkungan pertama adalah rumah. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Kalau rumah, Nanda, maka siapakah pemimpin rumah kita, Nanda sekalian? Mohon dijawab oleh Mbak siapa ya? Mas Irfan yang kelihatan. Dijawab oleh Mbak Hafiz. Nah, Mbak Hafiz Ar-Rasyid. Mana Mbak Hafiz ini? Ya, suara saya jelas, suara? Jelas ya? Siap, jelas Ustaz. Ya, oh Nanda Hafiz Iya, laki ya. Ya Nanda Hafiz. Ya, Ustadz bertanya, siapakah pimpinan tertinggi di rumah Nanda Hafiz? Tes? Ayah. Wah, pimpinan tertinggi adalah ayahanda kita. Good. Nanda Hafiz, imam tertinggi, pimpinan tertinggi di rumah kita adalah ayah kita. Baik, nah sekalian, ada sebuah kisah di sini betapa seorang ayah itu menerima surat. Betapa suatu ketika seorang ayah menerima surat dari putrinya, ia membaca surat itu dengan penuh semangat sambil berangkat kerja, jalan sambil baca suratnya terus. Mari kita simak kisah ayah dan putri kecilnya ini. Nanda, sambil menyaksikan ini, mohon sama-sama, saya ingin Anda duduknya tegak, 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung, pejamkan mata sejenak. Baik. Pejamkan mata sejenak. Saya ingin Nanda menyaksikan tayangan ini itu sambil membayangkan wajah ayah Nanda. Mohon jawab saya ketika Nanda hari ini sudah tidak memiliki ayah. Adakah sahabat kita yang sudah tidak memiliki ayah hari ini? Mohon katakan saya. Adakah di antara 85 siswa baru ini yang hari ini sudah tidak memiliki ayah? Tolong jawab saya apabila ada. Halo Nanda, adakah di antara 85 siswa baru ini yang hari ini ayahandanya telah pergi untuk selamanya, ada? Saya. Subhanallah. Ada satu sahabat kita, Nanda. Di antara keceriaan kita hari ini, ada satu sahabat kita yang ternyata sudah tidak memiliki ayah hari ini. Nanda, mohon sebutkan siapa nama Nanda? Tri Fauzia. Nanda Fauzia. Baik, Nanda Fauzia. Kelas berapa ketika ayah Anda pergi untuk selamanya? TK. Subhanallah. Nanda, seluruh siswa MPLS hari ini yang berbahagia. Sekarang lihatlah. Baca dengan hati kalian. Ada sahabat kita yang bernama Fauzia. Sejak TK, sejak belum SD, ayahandanya telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Allah telah memanggilnya terlebih dahulu. Tentu Allah memiliki maksud terbaik untuk Nanda Fauzia. Semoga ayahanda, almarhum ayah Nanda Fauzia, diberikan tempat yang mulia di sisinya. Mari Nanda sama-sama kita bantu satu suratul Fatihah untuk saudara kita yang hari ini sudah yatim, agar almarhum ayah handa beliau, Nanda Fauzia, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ala hadiniyah. Wa kulinatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah.
Nanda Fauziah, mohon maaf, Ustadz izin, bolehkah Nanda menampilkan wajah sebentar? Nanda Fauziah di sebelah mana? Nah, ini Nanda Putri Fauziah. Subhanallah. Nanda Fauziah putri pertama ya? Bukan? Kedua. Tapi ibunda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Nanda Fauziah, bolehkah Ustaz tahu ayahanda saat itu karena sakit atau penyebab lain? Sakit. Oh. Saat Nanda sedang TK. Baik, terima kasih Nanda Fauziah. Mohon maaf, Ustadz mohon izin bertanya sehingga membuat Nanda mungkin kembali merindukan ayahanda. Tentu kalau TK, Nanda Fauziah sudah bisa mengingat wajah ayah ya? Ya, sedikit. Subhanallah. Bayangkan Nanda Fauziah diberikan waktu yang sangat singkat sekali oleh Allah untuk melihat dan bersama ayahnya. Sementara Nanda dipinjami ayah sampai hari ini. Yang tadi pagi belum sempat mencium tangan ayahnya. Nanda pastikan setelah ini Nanda mencari beliau. Karena lihat, pada suatu ketika ada seorang gadis kecil berkirim surat pada ayahnya. Nanda, apakah terlihat jelas tayangan ini? Nanda Osis? Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Tapi ayahku berbohong padaku. Ayahku yang baik itu, ia berbohong padaku. He lies about having a job. Ia selalu berbohong bahwa ia memiliki pekerjaan yang baik. He lies about having money. Padahal ayah tidak memiliki kerjaan tetap. Ia serabutan. He lies Ia harus that mengangkat he's not beras tired. 50 kilogram setiap hari. He Ia harus lies mengepel that toilet. he's not hungry. Ayah selalu berbohong bahwa dia tidak lapar He lies karena makanannya that terbatas. we have everything. He lies about his happiness.
he lies. Because of me. Ayah berbohong padaku bahwa ia baik-baik saja. Ayah berbohong padaku bahwa ia punya uang. Padahal ia susah payah mencarinya. Itulah ayah Anda yang selalu menyembunyikan penderitaan beliau di hadapan Anda. Agar Anda tetap berbahagia, agar Anda tidak khawatir, agar Anda tidak takut. Anda, sudahkah hari ini Anda berbuat baik pada ayah Anda? Ketika Anda kecil dulu, ayah menghitung jumlah jari Anda. Alhamdulillah ya Allah, anakku jarinya lengkap 10 ya Allah. Ia sangat bangga dan bahagia. Ya Rahman ya Rahim, jangan kau wafatkan orang-orang yang mencintai hamba ya Allah. Sampai aku bisa membahagiakannya suatu saat nanti. Jangan kau wafatkan orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Sampai aku bisa membalas kebaikan mereka suatu saat nanti. Nanda, hari ini mungkin sebagian dari ayah Nanda ada yang ada di rumah, sebagian lagi ada yang sedang bekerja dan bisa pulang hingga sore nanti. Maka dari itu mari sama-sama kita doakan ketika ayah Anda berangkat bekerja, nyebrang jalan, dilindungi oleh Allah. Kendaraan begitu padat dan banyak kejadian yang tak terduga. Baik. Nanda, dalam hitungan ketiga mohon semuanya menampilkan video. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Hamba kecil di hadapan-Mu ya Allah. Menerima amanah 85 murid ini. Izinkan kami menyampaikan walaupun hanya 1 ayat-Mu ya Allah. Lembutkanlah hatinya yang keras, sehingga mudah menerima cahaya ilmu dari-Mu yang maha suci ya Allah. Lembutkanlah hatinya yang keras, sehingga ia tak lagi berani berbicara kasar kepada ayahnya. Nanda, walaupun Anda membentak ayah Nanda, ia akan tetap melindungi Nanda sampai kapanpun. Masih ingatkah kau ketika kecil TK dulu, ketika kau main dipukul teman Nanda dipukul teman, nangis, tiba-tiba ada 2 tangan kekar dan kokoh menggendong Nanda, mengangkat Nanda dan mengatakan, sini nak, bersama ayah. Tidak usah dibalas, biar nanti Allah yang balas. Mungkin hari ini, kedua tangan itu tidak sekokoh dan sekekar 16 tahun yang lalu. Tidak sekuat dan segagah dan seberotot 16 tahun yang lalu. Ketika kau mencium tangannya tadi pagi, tangan itu sudah tak sama lagi seperti 16 tahun yang lalu, Nanda. Ketika engkau masih TK dulu, semakin hari tidak semakin kokoh, tapi semakin melemah. Maka dari itu Nanda, yang masih dipinjami ayah Anda, berbaktilah pada beliau. Nanda Fauzia, saya sangat meyakini, seandainya almarhum ayah Anda melihat Nanda Fauzia hari ini,
berkumpul bersama sahabat-sahabat baik di SMA Tunas Luhur, ya pasti bangga dan terharu. Melihat gadis kecilnya dulu sudah bertumbuh dewasa. Baik Nanda, ada satu kisah yang paling akhir. Silakan dalam hitungan ketiga untuk menutup video lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya, mari kita simak sebuah kisah berikut ini, Nanda. Ada suatu ketika, sebuah pohon apel. Pohon apel ini sangat mencintai seorang bocah kecil. Dia sangat menyayanginya. Inilah kisah pohon apel dan bocah kecil. Bersama-sama kita simak. Kisah tentang pohon apel. Alkisah ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan diam. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon. "Aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Jualah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat terpukul hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu." "Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah.
hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah. Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua. Bocah yang telah berumur itu melanjutkan. Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira, kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Nanda, dalam hitungan ketiga mohon untuk menampilkan video layar Nanda. Kita masuki sesi terakhir hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda, lalu siapakah pohon itu? Lalu siapakah pohon itu yang sekarang sudah tidak ada lagi? Paling akhir, ya diduduki oleh si bocah kecil tadi. Itulah usaha terakhir yang bisa dilakukan si pohon untuk membahagiakan si bocah. Wahai nak, ketika kau lelah, aku sangat cocok untuk tempatmu duduk sebagai kursimu beristirahat. Itulah usaha terakhir yang bisa dilakukan oleh si pohon tadi, Nanda. Lalu siapakah si pohon itu, Nanda? Hanya satu di dunia ini untuk Nanda. Yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan Nanda ke bumi ini. Ibu. Subhanallah. Mas Zafran luar biasa. Satu. Hanya satu di bumi ini.
yang merelakan dirinya untuk dipotong dan menjadi kursi tempat duduk Nanda, yaitu Ibunda Nanda. Yang hari ini mungkin sebagian ada yang sedang sakit. Ibunda hari ini mungkin ada yang sebagian sedang terbaring di rumah sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Dan Nanda yang ibundanya hari ini sedang memasak di dapur untuk Nanda setelah ini. Ada break 15 menit Anda. Cari ibu Nanda. Sungkem dan minta maaf padanya. Baik, silakan semuanya duduk sikap sempurna. Nanda Falihan duduknya tegak. Yang paling akhir. Dalam hitungan ketiga, kembali semuanya mohon menampilkan video. Saya ingin Anda duduk sikap sempurna. Tidak ada yang menyandar di kursi. Duduk seperti saya ini. Saya ingin waktu 1 menit. Saya ingin mengajarkan Anda kekuatan fokus. Fokus itu seperti sinar matahari yang kalau bisa fokuskan dengan lensa maka akan mampu membakar kertas dan bermanfaat. Ya, Nanda Rian duduknya tegak, jangan menyandar di sofa. Fokus itu seperti air titik terus-menerus akan membuat batu yang keras itu menjadi pecah. Itulah kekuatan fokus. Kalau Anda fokus terus, Anda akan tembus IPB. Kalau Anda fokus terus, Anda akan tembus ITS, kampus-kampus impian Anda. Anda akan tembus ITB. Mas Aufan hari ini sedang di ITB. Aufan adalah alumni tahun lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Sedang menempuh di ITB. ITB telah diisi oleh anak SMA Tunas Luhur. UPI Bandung dan semuanya, Udayana sampai ke paling barat UI. UI sudah diisi anak SMA Tunas Luhur. Baik, teman sekalian, mari sama-sama kekuatan fokus, silakan duduknya tegak. Dalam hitungan ketiga, tetap tampilkan video. Nah, ini Nanda Salsabila ini mana? Nanda Roy, tampilkan videonya. Saya ingin Anda berbadan tegak. Para sahabat dulu duduknya tegak, sehingga tulang punggungnya itu tegak. Sayyidina Umar itu kalau duduk tegak, sehingga belajar kitab itu dari subuh sampai menjelang duhur kuat. Tidak perlu keluar masuk toilet, tidak perlu mengantuk. Itu kisah para sahabat dulu. Baik, teman sekalian. Oke, dalam hitungan ketiga, izinkan diri Nanda untuk memejamkan mata, tapi tetap layar terlihat. Saya ingin melihat posisi tubuh Nanda. Dalam hitungan ketiga, silakan pejamkan mata. 1, 2, 3. Tetap tampilkan layar, jangan di-close video Nanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pejamkan mata. Ya Rahmanirrahim. Jangan kau wafatkan orang-orang yang mencintai aku, ya Allah. Sampai aku bisa membahagiakannya suatu saat nanti. Ya Rahmanirrahim. 16 tahun yang lalu, tubuhku kecil mungil, ya Allah. Tanganku tidak sekokoh hari ini. Nanda, sekarang bayangkan diri Nanda berada di sebuah pantai yang sangat luas. Pasirnya berwarna putih. Mari kita fokus. Fokus pada satu hal, yaitu bayangkan. Nanda bayangkan saat ini Nanda sedang berada di pantai yang sangat luas. Pasirnya putih bersih sekali. Tidak ada sampah satupun. Nanda duduk di bawah pohon yang rindang di pinggir pantai itu. Anda melihat ke lautan. Berkilauan tertimpa cahaya matahari bagaikan mutiara yang dihamparkan oleh Allah di lautan yang begitu luas. Anda sangat bahagia hari ini, walaupun sedang sendiri. Anda sangat bahagia walaupun sedang sendiri. Sekarang rasakan anginnya. Anginnya perlahan-lahan semakin sejuk di wajah Nanda. Semakin sejuk. Perlahan-lahan anginnya semakin sejuk. Sekarang longgarkan otot leher Nanda. Otot bahu Nanda. Pastikan Anda dalam keadaan yang sangat rileks dan bahagia hari ini. Nanda, longgarkan otot kaki Nanda, pundak Nanda, perut.
Pastikan Anda dalam keadaan sangat rileks. Dalam hitungan ketiga, dengan segenap kerendahan hati, izinkan diri Nanda untuk membayangkan wajah ibu Nanda. Bagi hari ini, yang mungkin ada yang tidak memiliki ibu, sudah dipanggil oleh Allah lebih cepat dari teman-teman yang lain. Mohon katakan saya. Seandainya ada sahabat kita yang hari ini, Nanda semuanya, yang hari ini sudah tidak punya ibu, mohon katakan saya. Alhamdulillah Nanda. Berarti 85 sahabat-sahabat kita semua ini masih dititipi, masih dipinjami ibu oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Dalam hitungan ketiga, tetap pejamkan mata, tarik nafas 1 dari hidung, 2 lepaskan lewat mulut. Mari kita fokus Nanda. Suatu saat nanti kita akan sendiri Nanda. Kita tidak bisa berharap pada makhluk manapun, sahabat kita manapun tidak bisa. Kita suatu saat akan sendiri mempertanggungjawabkan yang telah kita lakukan. Nanda, suatu saat kau akan ditanya, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau berikan kepadanya? 16 tahun yang lalu, ketika ruku dan sujud, ia pelan-pelan karena khawatir menyakitimu yang sedang berada di dalam rahimnya. 16 tahun yang lalu, ketika berjalan ia berhati-hati, khawatir menyakitimu yang sedang berada di dalam. Tapi hari ini lihatlah Nanda, tubuhmu lebih besar, tanganmu lebih kokoh darinya. Seandainya kau marah dan kau pukul wajahnya, saya sangat yakin ia akan terjatuh dan kalah dengan Nanda. Nanda, dalam hitungan ketiga, sekarang bayangkan wajahnya semakin dekat, semakin dekat. Izinkan dengan segenap kerendahan hati, 10 detik ke depan, Nanda membayangkan wajah ibu Nanda. 1, 2, 3. Semakin dekat, semakin dekat. Walaupun beliau saat ini sedang berada dekat sekali di sebelah Nanda, tapi bayangkan, suatu saat nanti ketika engkau berangkat kuliah, engkau berangkat ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, ke Bali, ke Semarang, engkau akan meninggalkan ia sendirian di rumah. Seperti pohon apel tadi Nanda. Si bocah meninggalkan pohon apel itu lama sekali. Tapi lihatlah, pohon itu tetap berada di situ. Tetap berada di situ menunggu. Sampai akhirnya si bocah tadi kembali untuk melihatnya. Dia sangat bahagia dan gembira dan kembali mengajaknya bermain. Seperti belasan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Ya Allah, pinjamkanlah sedikit waktumu lagi ya Allah, agar aku bisa bersama dengannya lebih lama lagi. Allahumma gfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah. Nanda, masih ingatkah kau ketika mengatakan, Ibu, makanan apa ini tidak enak? Lebih baik aku mati daripada makan makanan seperti ini. Nanda sekalian. Iya. Masih ingatkah kau ketika dulu ia menggandeng tanganmu dan menyerahkanmu kepada ustadzah yang ada di TK. Tapi lihatlah sekarang, tangan itu sudah menjadi lebih kecil dibanding tangan Nanda. Tangan yang melindungi dan penuh kasih sayang itu, hari ini lebih kokoh dan lebih kuat tangan Nanda. Itu tanda bahwa semakin hari ia tidak semakin muda Nanda. Bayangkan wajahnya hari ini tidak sama dengan foto di ruang tamu itu lagi. Foto di ruang tamu 16 tahun yang lalu itu, hari ini tidak sama lagi dengan yang Nanda lihat. Yang Nanda lihat yang berdiri di dapur hari ini. Yang sedang berada dekat kompor hari ini memasak untuk Nanda setelah ini. Agar Nanda perutnya tidak sakit. Agar Nanda bisa sekolah dengan baik. Hari ini menyediakan hidangan untuk Nanda.
masakan yang hangat. Sekarang lihatlah wajahnya. Tak sama lagi seperti di foto yang ada di ruang tamu itu, Nanda. Nanda, hari ini mungkin kau masih bisa menertawakannya, karena kau masih mendengar suara langkah kakinya. Hari ini kau mungkin masih bisa cengengesan, mentertawakannya, karena kau masih melihat ia berdiri di dapur itu memasak untuk Nanda. Tapi lihat, ketika kau menemukan saat-saat ketika ia telah tiada. Pejamkan mata tetap Nanda, bayangkan, fokus, tidak usah pedulikan kanan kiri, kita fokus saja Nanda. Suatu saat kita akan sendiri di suatu tempat yang kita tidak bisa lari kemana-mana, mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat dan lakukan Nanda. Mungkin kurang 30 tahun lagi. Nanda Rian Hidayat, kita sama-sama tidak tahu takdir Allah. Mungkin ibunda tinggal 25 tahun lagi. Nanda Falihan, kita tidak pernah tahu. Mungkin ibunda tinggal 20 tahun lagi. Nanda Irma, kita tidak pernah tahu. Mungkin ibunda tinggal 15 tahun lagi. Nanda Amira, hari ini Nanda Amira ceria dan bahagia. Kita sama-sama tidak tahu bahwa kita akan terlambat. Ketika ibu mungkin tinggal 10 tahun lagi. Anda sekolah di Tunas Luhur 3 tahun. Mungkin 7 tahun kemudian, ibunda tak lagi bisa melihat engkau di wisuda. Nanda, masih ingatkah kau dulu? Ketika engkau kecil dulu, ialah orang pertama yang selalu membuatmu merasa damai dan tentram. Suaranya membuat hati Anda damai. Kehadirannya membuat hati Anda bahagia, Nanda. Jangan sampai kau kehilangan saat-saat yang kau rindukan. Ketika ia telah tiada. Nanda, tak akan ada lagi dan tak akan pernah ada orang yang menangis di malam hari mendoakan Nanda di atas sajadahnya. Tak akan ada lagi orang yang berdiri di depan pintu menunggu Nanda pulang. Nanda Rian, mungkin ibu tinggal 5 tahun lagi. Takdir Allah sama-sama tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang berdiri di depan pintu melepas kepergian Nanda saat berangkat sekolah. Tidak ada orang yang menyiram wajahmu di waktu subuh untuk berangkat melaksanakan sholat subuh Nanda. Tak akan ada lagi dan tak akan pernah ada Nanda orang yang cerewet memarahi Nanda setiap hari untuk belajar. Tidak ada lagi orang yang cerewet mengingatkanmu untuk makan. Berhentilah mengeluh Nanda. Bukankah yang ada hanyalah kamarnya yang kosong tak berpenghuni? Bukankah yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya Nanda? Bukankah yang ada hanyalah mukena yang biasa ia pakai dulu saat ia sedang berada di sini? Nanda, mari sama-sama kita kembali ke pantai yang indah itu. Saat ini Anda berada di pantai yang indah itu, bahagia sekali, walaupun sedang sendiri. Engkau sangat bahagia. Rasakan anginnya semakin sejuk. Semakin sejuk. Tiba-tiba, subhanallah, ternyata tangan itu adalah tangan ibu Nanda. Yang menepuk bahumu dari belakang itu adalah tangan ibu Nanda. Ketika kau noleh ke belakang, ia mengatakan, "Nak, maafkan ibu nak. Aku tidak bisa lagi menemanimu di Probolinggo ini. Maafkan ibu yang selalu menyiram wajahmu dengan air di ketika subuh hari datang. Maafkan ibu yang selalu cerewet, memaksamu untuk belajar nak. Setelah ini, tak akan ada lagi orang yang memarahimu.
seperti aku memarahi masakan-masakan kesukaan ayahmu. Berbaktilah padanya, nak. Ialah pintu surga berikutnya yang biasa kau dapatkan setelah kepergianku. Nanda, wahai Nanda, wahai anak putriku yang aku selalu banggakan. Tahukah kau, dulu aku sangat ingin membeli gelang emas di tangan kiri seperti kawan-kawan ibu. Tapi sampai hari ini aku tidak membelinya. Karena aku takut tasmu warnanya sudah pudar dan kau dihina oleh kawan-kawanmu. Aku sangat takut sepatumu sudah melukai kaki karena alasnya sudah tidak lagi empuk dan kakimu akan terluka. Sampai hari ini aku tidak membeli gelang emas itu. Nanda, wahai anakku, aku tidak meminta apa-apa darimu, tapi jika boleh, izinkanlah untuk dirimu membaca satu suratul Fatihah di